Domo, minasan konnichiwa sensei, Joseph desu. Hari ini kita akan lanjut ke pembelajaran gampangnya Enusan Dokai Nyumon ke nomor 7 ya. Kita sedang nge-review untuk pembahasan 6 rumus membaca ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nah, kita bakal masuk ke nomor 7, itu adalah bagian kesimpulannya teman-teman. Kita bakal nge-review semuanya ya. Nah, langsung aja kita bahas. Ingat ya, kita udah belajar untuk mencari subjek predikat supaya kita mudah dalam mengerjakan soal dokai, oke? Yang pertama saya bacakan, terus sembari saya bacakan kalian pikirkan yang mana subjek, yang mana predikatnya. Kita mulai ya. Kono machi de wa maitoshi natsu ni ookina hanabi taikai ga okonawareru. Hai. Koko de wa yang mana subjek, yang mana predikat, coba dicari. Betul ya, ada ga, maka ini adalah subjek. Terus di sini adalah predikat. Nah, bagian depannya ada dewa, di sini adalah keterangan tempat, keterangan waktu. Habis itu natsuni okina hanabi ini adalah keterangan untuk menjelaskan taikai yang seperti apa. Oke ya, masih gampang nih ya. Kita lanjut lagi. Nomor 2, shigoto no kaeri ni ryoshi yasui koto ga kono supa no ichiban no tokuchou da. Yang mana subjek predikat? Koredes ya, di sini ada nih. Si predikatnya itu adalah tokucho. Ingat teman-teman ya, predikat itu nggak harus kata kerja. Bisa untuk yang sebelum titik apapun tuh. Misalkan adalah tokucho, kata benda kan sebenarnya kan ya. Nah, tokucho itu artinya adalah keunikan, ketertarikan, kebagusan dan lainnya. Bebas pakai kutubah kalian ya. Subjeknya itu adalah mana ya? Pasupa teman-teman ya. Mudah untuk digunakan setelah selesai bekerja. Kodomo no koro mainichi asonde ita koen ga raigetsu nakunaru to haha kara kita. Yes, yang mana subjek predikatnya? Coba dilihat. Di sini ya, watashi wa kita. Ya, saya mendengar. Mendengar apa? Kita bisa cari tahu ya. Kodomo no koro mainichi asonde ita koen. Nah, berarti ngomongin cuma koen doang ya. Koennya itu bulan depan bakal hilang teman-teman ya. Kata ibunya, dia dengar dari ibunya. Nah, biasanya pas soal ujian, ya pas soal ujian tersebut itu bakal tanya ya, koen seperti apa? Donna koen desu ka? Langsung pilih di sini ya. Pas kecil sering main gitu. Terus lanjut lagi mau 4 ya. Nihon de hataraki hajimete kara ichiban komatta koto wa shiyakusho kara todoku tegami no naiyo ga yoku wakaranakatta koto da. Nah, di sini mana subjek predikatnya? Ingat ya, predikat selalu sebelum titik. Subjeknya di mana? Ayo. Yes, di sini teman-teman ya. Ichiban komatta koto. Yaitu adalah koto di sini sebenarnya ya. Nah, dia menjelaskan bahwa dia itu paling kerepotan ketika nih ya, datang surat-surat dari Shiyakusho. Tapi kita nggak tahu artinya apa. Oke? Terus lanjut lagi ya, berikutnya ada Nihon de hataraki hajimeta koro keigo ga umaku tsukaezu yoku senpai ni chui saremashita. Shikashi mainichi memo o totte benkyou o tsuzuketa kekka hantoshi go ni wa shizen ni keigo ga tsukaeru you ni natta. Hai, kalau gitu di sini kita pakai kuis teman-teman ya. Pertama-tama ya, dare ga keigo ga tsukaeru you ni narimashita ka? Dare desu ka? Kotae wa watashi desu ne. Bagus ya. Saisho no koro wa dou deshita ka? Saisho no koro wa keigo ga umaku tsukaenakatta. Sore de dou saremashita ka? Sore de senpai ni chui saremashita ya. Dou yatte kisha ga keigo o tsukaeru you ni narimashita ka? Mainichi memo o totte benkyou o tsuzuketa. っていう答えですね. Gitu ya. Nih, jadi untuk soal kayak gini itu bakal muncul di bagian bumpo yang teks bacaan sama di bagian dokai. Misalkan alasannya bagaimana. Nah, misalkan pas bumpo bacaan kira-kira diisinya apa? Biasanya bagian sini ada cui shimas, cui saremashita, cui sasemashita, cui saseraremashita. Nah, kalian diminta untuk pilih yang mana, oke? Makanya saya bilang pahami konteksnya, tahu subjek, oh saya. Terus habis itu diapakan sama senpai, berarti kalau ada ni, di, berarti harusnya pasif, langsung ketemu jawabannya. Gitu teman-teman ya. Lanjut lagi berikutnya ya, nomor 6. Doryo ni nihongo de soudan shita toki, kare wa daijoubu, yukkuri de ii yo to itte kureta. Ya, berarti subjeknya adalah yes ya, di sini teman-teman ya, kare wa ya.
Nih, kare ite kureta berarti dia ngomong sesuatu ke saya gitu. Ngomong apa? Daijoubu yukuri de iyo gitu. Nah, buat teman-teman doryo kalau nggak tahu kotoba ini dicatat juga ya, doryo karena muncul di N3 sama N2. Doryo itu artinya adalah kolega teman kerja kita ya. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Terus lanjut lagi berikutnya ya, di sini saya bakal masuk ke bagian paling sulit. Sensei bacakan, kalian ya coba tebak kira-kira kesimpulan atau bagian pentingnya itu ada di mana. Oke ya, kita latihan ya. Sensei nggak akan terjemahkan satu persatu ya, kalian latihan. Nihon de hataraki hajimeta bakari no koro, kaisha kara watasareta shori ni kakarete iru kotoba ga muzukashi. Nani o itsu made ni teishutsu sureba yoi no ka wakaranakatta watashi wa onaji ryo ni sunde iru senpai ni nando mo tasukete moratta. Oke, kira-kira menurut kalian subjek predikat atau bagian pentingnya di mana? Jawabannya ada di sini teman-teman ya. Watashi wa nando mo tasukete moratta. Berarti saya itu dibantu berkali-kali. Gitu jawabannya ya. Nah, terus kalau misalkan di soal doka ditanya ya, nando mo tasukete moratta to kaete arimasu ga. Ya. Dona tasukete moraemashita ga, atau misalkan dona koto komatan desu ka. Nah, berarti jawabannya adalah di sini teman-teman ya. Kaisha kara watasareta shori kotoba ga muzukashi. Terus nani o itsu made ni teishutsu mo wakaranai gitu ya. Nah, terus kan nanti pas masuk ke bagian pilihan jawaban kalian tulis nih, oh ada kotoba muzukashi, itsu teishutsu wakaranai. Nah, gitu. Kalau misalnya udah muncul dua ini, berarti udah pasti itu jawabannya. Saya biasa gitu. Terus kalau kalian sadari juga ya, kelemahan kita anak kalimat ya. Wakarana kata watashi dari sini ya. Nani yo itsu made ni teishutsu sureba yoi no ka wakarana kata. Ini semua bacot. Intinya adalah watashi. Gitu loh. Ini namanya anak kalimat ya, menjelaskan doang. Terus lanjut lagi ya, berikutnya. Sukashi itsu made mo hito ni kiite bakari de wa dame da to omoi wakaranai kotoba ga atta toki wa sugu ni imi o shirabete mo rikai dekinai bai wa bai dake shirabete mo rikai dekinai bai dake senpai ni shitsumon suru you ni shita. Hai, di sini berarti yang mana bagian pentingnya? Coba dipikirkan. Yes ya, jawabannya di sini teman-teman ya. Watashi wa shitsumon suru you ni shita. Artinya adalah saya bertanya. Bertanya apa? Kalau misalkan ada hal yang benar-benar tidak dimengerti. Kalau misalkan ya, dia tahu teman-teman ya. Misalkan nih ada kotoban nggak tahu. Dia coba cari tahu dulu. Tapi kalau sudah cari tahu tapi tidak tahu, baru dia tanya ke senpainya. Kenapa? Karena nggak boleh teman-teman ya selalu bergantung sama orang lain, bertanya terus ya. Lanjut lagi ya. Sono keka hantoshi hodo tatta koro ni wa izen nara yomu mae kara akiramete ita yakusho ya kaisha kara no tegami mo taisetsu na bubun o sagashi nagara jibun de yomeru you ni natta. Oke, kalau di sini bagian pentingnya adalah gampang teman-teman ya. Jawabannya ada di sini ya. Watashi wa yomeru you ni natta, berarti dia menjadi sudah bisa membaca. Dalam waktu berapa? Setengah tahun atau 6 bulan ya, gitu. Nah, kalau kalian sadari sebenarnya ya, rata-rata bagian penting itu bagian akhir-akhir ya, BTW. Tuh, akhir kan? Tuh, akhir juga kan ya. Makanya saya bilang ya, predikat itu penting kalau sensei. Kalau subjek, karena sensei mungkin udah terbiasa membaca ya, jadinya tahu loh, maksudnya ini lagi ngomongin siapa. Nah, buat teman-teman masih lemah, pahami subjek predikatnya. Nanti lama-kelamaan subjek kalian pun nggak perlu baca pun ngerti. Ima demo subete no naiyo o seikaku ni rikai dekiru wake de wa nai ga, mazu jibun de kangaete kara shitsumon suru shukan ga minitsuita koto ga Nihon de seikatsu shite iku jishin ni tsunagatte iru. Nah, gimana teman-teman? Yes ya teman-teman ya, jawabannya berarti di sini ya. Di sini ada kepercayaan diri ya, menyambung ke kepercayaan diri. Misalkan soalnya ya, jishin ni tsunagatte iru to kaite arimasu ga. Doyatte misalkan ya, berarti jawaban adalah nih, membiasakan diri untuk bertanya ya gitu loh. Jadi pertama-tama adalah berpikir sendiri, terus bertanya.
gitu, mengenai hal yang sudah dipelajari ya. Oke. Terus lanjut lagi ya, ini caranya nih teman-teman ya, agak susah ya. Saya coba bacakan. Nihon de hataraki hajimeta koro, keigo ga umaku tsukaezu, yoku senpai ni chui sareta. Shikashi, mainichi memo o totte benkyou o tsuzuketa kekka, hantoshi go ni wa suzen ni keigo ga tsukeru you ni natta. Langsung jawab cepat, berarti yang mana? Di sini ya, berarti saya menjadi bisa menggunakan keigo dalam waktu 6 bulan ya. Nah, berarti kita udah bahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Teman-teman juga saya rasa juga sudah mulai terbiasa ya. Ingat ya, poinnya adalah baca subjek predikat. Kalau misalkan kalian mau, kayak sensei baca predikat aja, terus cari tahu subjeknya. Nah, keterangan ini itu ada di tengah ya. Jadi kalau soal dokainya muncul ya mengenai topik apa, kalian cari aja topiknya dulu. Habis itu keterangan itu di tengahnya, selesai deh. Sisanya tinggal kalian biasakan untuk mencari tahu bumbu-bumbu pentingnya. Misalkan ada skasi, berarti bagian belakangnya coret. Ga, bagian belakangnya coret. Sumari, itu kesimpulan, berarti di situ ada jawabannya. Oke, terus kalau soalnya paling bawah, berarti jawabannya ada di paling bawah juga, paragraf terakhir biasanya. Dibiasakan ya teman-teman ya, hafalkan, biasakan polanya ya. Hai, minasan otsukai sama deshita ya. Di step 1 kita pengen bilang benkyou shite kurete arigato. Terima kasih sudah belajar bersama kami ya. Dokai skoshi narete kita kana. Gimana teman-teman, sudah mulai terbiasa di dokai? Udah mulai lah ya. Nah, berikutnya teman-teman ya, nomor 1 kita udah bahas semuanya. Nomor 2, nomor 3 karena berbayar silahkan hubungi tim Riki, oke? Yang penting mungkin di sini ada latihan soalnya juga teman-teman, oke? Hai, minasan otsukai sama deshita. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya tunggu di video berikutnya ya. Bye bye.